Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pada kita semua yang memperhatikan video ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hasil talent mapping terhadap seorang pendidik. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu talent mapping. Talent mapping adalah satu assessment untuk mengidentifikasi bakat. Sedangkan bakat adalah pola pikiran, perasaan, perilaku yang muncul secara berulang-ulang, secara alami, dan bisa diterapkan untuk produktivitas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil talent mapping, yaitu berupa urutan bakat, peta bakat, strength cluster map, potensi kekuatan, serta tipologi. Dan tujuannya dari penjelasan ini adalah memberikan gambaran mengenai seorang pendidik tersebut, kemudian seberapa jauh kesesuaian hasil talent mapping dengan profesinya sebagai pendidik. Lalu bagaimana kaitannya dan rencana karir pengembangannya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan berdasarkan urutan bakat. Berdasarkan urutan bakat, 7 teratas itu belief, edition, connectedness, input, responsibility, developer, dan futuristic. Ini mengartikan bahwa ia mempunyai pribadi yang tulus untuk memberikan pelayanan kepada orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, kemudian dia senang dengan ide-ide, kemudian dia mempunyai keyakinan terhadap sesuatu yang lebih besar, dan dia senang mengumpulkan informasi dan barang, bertanggung jawab, dan suka memajukan pengembangan orang lain serta berorientasi kepada masa depan. Sedangkan 7 bakat selanjutnya sebagai pendukung adalah dia suka berpikir secara mendalam, senang dengan fakta dan data, dan suka menyampaikan sesuatu informasi dengan jelas. Dia orang yang strategik dan learner serta mudah menyesuaikan diri, dan juga seorang yang harmoni, artinya menyukai keselarasan. Sebaliknya di bakat yang terbatas, 7 terbawah, yaitu dia tidak suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi. Dia orang yang kurang yakin dengan dirinya. Dia tidak suka dengan berinteraksi dengan orang asing. Dia orang yang tidak menyukai keceriaan, ya orang yang tampil dengan serius, tidak suka keteraturan, tidak segera mengambil tindakan, serta tidak memperhatikan apabila berinteraksi dengan orang lain. Ini menandakan bahwa dia cenderung menghindari hal-hal yang berhubungan dengan kelompok, sedangkan dia lebih menyukai yang berkaitan dengan pelayanan, mengutamakan kepentingan orang lain. Kemudian berdasarkan peta bakat, terlihat di situ ada 7 dari bakat terlihat pada cluster thinking, yaitu 3 pada bakat kuat, yaitu futuristic, ideation, dan input, serta yang berwarna kuning adalah strategic, analytical, dan intellectual. Ini menandakan bahwa dia lebih sebagai pemikir, yaitu lebih banyak dominan di thinking. Selain itu, dia menandakan juga dia orientasi pada masa depan, berpikir imajinatif, tetapi juga berpikir berdasarkan kenyataan saat ini, berdasarkan logika. Dan sebaliknya, hanya ada 1 bakat communication di influencing, menandakan bahwa ia tidak terlalu suka apabila berhubungan dengan orang lain untuk memberi pengaruh atau mempengaruhinya. Sedangkan di relating talents terdapat 4, yaitu 2 dominan, yaitu developer dan connectedness, sedangkan yang kuning adalah harmony dan adaptability, menandakan bahwa
Untuk berhubungan dengan orang lain, dia hanya berkaitan dengan memajukan potensi orang lain, developer, dan bagaimana dia beradaptasi terhadap situasi yang tidak pasti. Sedangkan pada striving, yaitu yang berkaitan dengan energi atau mewujudkan hal-hal yang bersifat abstrak, yang muncul hanya ada dua, yaitu responsibility dan belief, yaitu menandakan bakat dia punya komitmen serta dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Sedangkan potensi kekuatan yang muncul pada hasil talent mapping ada 14, yaitu editing, servicing, visioning, supporting, creating, communicating, advising, designing, informing, mentoring, conceptualizing, guiding, researching, teaching. Yang menarik adalah di pertama editing, sedangkan yang di paling bawah adalah teaching. Jadi teaching memang sebagai salah satu potensi kekuatan, tetapi dia lebih mengutamakan adalah bagaimana menghasilkan ide-ide yang banyak. Nah, di antaranya itu terdapat yang mendukung menjalankan profesi sebagai pendidik. Yang terlihat jelas adalah supporting, serving, advising, communicating, informing, mentoring, conceptualizing, guiding, dan researching. Bila memperhatikan di strength cluster map, yang banyak terlihat merah dengan kuning, baik di lingkar dalam maupun di luar, yang artinya di lingkar dalam itu dari hasil bakat, sedangkan yang di lingkar luar adalah hasil daripada kuesioner minat. Apabila merah-merah maka itu sangat kuat, dan kuning-kuning juga sangat kuat, tapi sebagai pendukung daripada yang kuat. Di sini terlihat banyak merah dan kuning pada cluster networking, server, dan reasoning, dan elementary sebagian. Untuk di networking banyak kegiatan yang bersifat membimbing, yaitu pada tipologi edukator dan motivator, dan sebagian pada tipologi komunikator, dan sama sekali atau sedikit sekali tipologi ambasador. Sedangkan di server itu ada kegiatan yang sangat kuat, yaitu di kegiatan informing dan serving. Yang menarik adalah di cluster reasoning, itu kegiatan di evaluator itu banyak kegiatan yang disukai tetapi tidak didukung oleh bakat. Artinya seorang pendidik ini sudah mahir, sudah terbiasa melakukannya, antara lain seperti diagnosing, identifying, reviewing, verifying, evaluating. Sedangkan yang kuat adalah di researching dan conceptualizing, di jurnalis dan writing. Sedangkan di interpreter itu interpreting. Ini dan juga banyak merah dan kuning di area general ideas. Ini menandakan bahwa pendidik ini sangat senang dengan apabila berhubungan dengan orang lain untuk bekerja sama, tetapi lebih khususnya lagi terbatas pada skop yang lebih kecil, dan memperhatikan hasil bakat yang terbatas, bahwa dia menghindari interaksi sosial. Dia lebih suka kepada hal-hal yang mengajar berhubungan dengan orang-orang yang terbatas, seperti coaching, counseling, dan mentoring. Nampaknya ini arahnya seperti dia memberikan pengajaran yang bersifat
training dan bersifat terbatas. Kemudian ada yang menarik adalah warna merah, researching dan conceptualizing, menandakan ia suka sekali membuat konsep-konsep dan melakukan kajian-kajian. Di hasil tipologi, hal yang menarik adalah untuk di interpersonal influencing hasilnya sangat rendah, terutama di commander itu minus. Ini menandakan bahwa memang dia tidak menyukai hal-hal yang berkaitan untuk mempengaruhi orang lain. Demikian juga di hal-hal teknis seperti safekeeper, producer, quality controller. Sedangkan yang lainnya berarah positif sehingga menghasilkan ciri khas dia sebagai server, yaitu lebih mengutamakan pelayanan, visionary yang berorientasi kepada masa depan, kreator yaitu menghasilkan sesuatu yang baru, synthesizer yaitu juga menggabungkan berbagai macam sumber daya sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, dan dia juga cirinya sebagai motivator. Berdasarkan hasil tersebut, bagaimana kesesuaian hasil ini dengan jabatannya dia sebagai pendidik? Ada hal yang menarik bahwa indikasi bahwa ini hasilnya mendukung adalah beberapa hal yang bisa dianggap menguatkan adalah yaitu developer di bakat dominan, responsibility, dan juga belief dan ideation. Itu 4 bakat yang minimal sudah bisa dinyatakan bahwa hasil talent mapping mendukung profesi yang sedang dijalani sebagai pendidik. Bakat lain mewarnai cara dia memberikan pengajaran seperti ideation, yaitu di aktivitas engaging, kemudian input, connectedness, dan futuristic, menandakan bahwa dia kalau seandainya dia mengajar, dia lebih menghadirkan banyak-banyak ide imajinatif mengenai masa depan dan kaitannya dengan sesuatu yang lebih besar, spiritual maupun nasihat-nasihat, dan dia suka mengumpulkan barang dan informasi yang bisa digunakan untuk lebih menjelaskan atau memperkaya pengajarannya. Juga bakat lainnya pada penunjang seperti analytical, strategic, learner and adaptability, serta intellectual mewarnai bagaimana pendidik ini memberikan pelajaran. Dia juga memasukkan pemikiran-pemikiran yang mendalam, menggunakan data dan fakta, kemudian yang bersifat strategik, dan dia mudah menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi yang berubah-ubah, dan dia juga suka menikmati atau proses belajar. Jadi dia selain menikmati belajar, dia juga senang mengumpulkan informasi-informasi dan barang-barang yang dianggap menunjang profesinya sebagai pendidik. Hal lain yang juga menunjang bahwa ia cukup mendukung profesinya itu potensi kekuatan seperti ideating, visioning, creating, advising, informing, mentoring, guiding, itu mengajarkan atau memberi bimbingan kepada orang yang terbatas, mungkin 2 orang. Yang menarik di sini sepertinya dia lebih suka membimbing dalam orang yang terbatas, mengarah kepada kegiatan bimbingan dan konseling atau BK. Selain itu, dia nampak tertarik kepada yang bersifat kajian,
dan bersifat membuat konsep-konsep. Yang menurut pendapat saya, selain hasil ini mendukung profesinya sebagai pendidik, dia nampaknya karirnya lebih cocok di jabatan fungsional sebagai pendidik atau pengajar, dan lebih khusus lagi dia bisa memainkan peran sebagai BK, yaitu melakukan bimbingan dan konseling apabila ada permasalahan-permasalahan yang muncul di antara murid-murid dalam proses belajar. Nah, untuk pengembangannya disarankan dia menambah pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan potensi yang sudah ada, jadi lebih ditingkatkan lagi. Demikian juga untuk area-area yang masih bisa dikembangkan seperti appraising, yaitu melakukan penilaian-penilaian, kemudian communicating, bisa lebih ditambah lagi pengetahuan dan keterampilannya. Juga presenting, jadi apabila dia memberikan presentasi mungkin perlu ditambah skill-skillnya. Kemudian juga terhadap assisting ataupun caring. Ya, jadi kesimpulannya, hasil talent mapping mendukung profesinya sebagai pendidik dan karirnya lebih baik di jabatan fungsional sebagai pendidik, karena dengan tempat itu dia akan lebih leluasa untuk menyalurkan pemikiran atau bayangan atau pemikiran atau ide-ide imajinatifnya, disalurkan dalam proses belajar, dan juga dia agak leluasa juga untuk melakukan monitoring terhadap muridnya yang menghadapi masalah dan memonitor apakah terjadi pengembangan, perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Pengembangan bisa dilakukan terhadap potensi kekuatan yang sudah ada maupun yang masih membutuhkan penajaman. Demikian uraian singkat saya mengenai hasil talent mapping daripada seorang pendidik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.